Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di iNews bersama admin terkece se-Asia Tenggara. Oke, sebelum lanjut nonton videonya, saya mau absen dulu nih kalian penggemar sinetron Love Story dari mana aja. Silahkan absen nama kalian di kolom komentar ya, agar Mimin bisa tahu kalian penggemar sinetron Love Story dari mana saja dan seberapa kompak kalian untuk mendukung sinetron ini. Sebelum lanjut juga, buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetроnan Indonesia kesayangan kalian, and check it out. Baik guys, masuk langsung ke adegan awal dimana kita bisa melihat si Ken yang terbangun dari kamar tidurnya mendengar si Anita teriak-teriak dari balik pintu kamarnya. Si Anita seperti orang hutan, dia berteriak-teriak memanggil-manggil nama Maudy dengan sangat kencangnya. Dikiranya ini merupakan hutan belantara atau hutan pinus yang memang si Anita ini wataknya seperti orang hutan. Si Ken pun terbangun dan langsung menghampiri pintu kamarnya. Saat dibuka, si Anita langsung nyelonong boy masuk tanpa permisi guys. Memang attitude si Anita ini seperti attitude para preman jalanan yang kurang pendidikan. Si Anita langsung masuk menerobos ke kamarnya si Ken dan langsung membangunkan si Maudy. Maudy yang masih dalam kondisi capek sekali guys, karena dia kemarin harus seharian menjalankan syuting. Di sini si Anita memaksa Maudy untuk langsung bangun dan juga bergegas siap pergi ke lokasi syuting. Si Ken yang melihat keadaan si Maudy yang semakin terintimidasi oleh si Anita ini mencoba melakukan perlawanan guys untuk si Anita. Si Ken meminta keringanan kepada si Anita bahwasanya Maudy harus libur dulu dalam waktu sehari ini. Mengingat Maudy juga baru saja pendarahan guys, karena memang kandungan atau rahimnya si Maudy ini sangat lemah sekali, jadi sangat kecil kemungkinan Ken dan Maudy akan memiliki anak. Terlebih sekarang ini Maudy sangat disibukkan sekali oleh syuting yang dimanajeri oleh si Tlangkurak Anita Jebel selaku ibunya sendiri. Ken meminta maaf kepada Maudy karena dirinya tidak bisa membahagiakannya, dan Maudy pun di sini berkata ini memang sudah kewajiban saya dan saya yang mau, kata Maudy. Ya memang si Maudy sangat bodoh sekali ya. Kenapa dia bisa terus diintimidasi dan didominasi oleh si Tlangkurak Anita yang memang dia juga tahu sebetulnya bahwa si Anita ini bukan sosok ibu yang baik. Oke, kita beralih ke scene lain lagi di mana ada si Anita, si Maudy dan juga si Inah yang sudah siap berangkat ke lokasi syuting. Di sini ada si Tangkurak Maman Abdurrahman yang juga sebagai supirnya si Anita guys. Datanglah si Ken di sini dan menawarkan diri agar si Ken untuk mengantarkan Maudy ke lokasi syuting. Si Anita langsung bengong dan terheran-heran guys mendengar si Ken akan mengantarkan Maudy ke lokasi syuting. Yang si Anita takutkan di sini si Maudy akan ketahuan kedoknya bahwa Maudy sudah memiliki suami. Si Anita sempat menolak dan melarang bahwa si Ken akan mengantarkan si Maudy ke lokasi syuting, tapi Maudy memaksa karena dia lama banget jarang ketemu dengan si Ken saat ini. Akhirnya tidak dapat dicegah lagi, Ken dan Maudy pergi dan berangkat ke lokasi syuting. Di jalan si Anita sudah tidak tenang sekali guys dan menyuruh si Maman Abdurrahman ini untuk menyalip mobilnya Maudy dan memalangkan mobilnya di depan mobilnya si Ken. Saat kejadian itu berlangsung, si Ken langsung istighfar dengan si Maudy. Apa maksudnya si Tangkurak Anita ini? Anita turun seperti King Kong dari dalam mobil dan memanggil-manggil Maudy untuk turun dari mobilnya si Ken. Mereka pun turun dan Ken berkata mama sudah keterlaluan sekali. Ya memang si Anita sangat keterlaluan sekali. Di sini si Anita memaksa si Maudy untuk masuk ke dalam mobilnya karena si Anita tidak mau Ken mengantarkan si Maudy sampai ke lokasi syuting guys. Kita bisa melihat ekspresi wajah menjahat dan menjijikan si Anita di sini. Maudy pun harus nurut kepada si Anita karena ya sekali lagi Maudy memang sosok yang kurang berprinsip ya guys. Sosok yang mudah dikendalikan, lemah dan juga bodoh. Akhirnya si Ken dengan lapang dada harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari mertuanya itu, dan Ken pun akhirnya harus pulang. Nah di jalan si Ken berpikir guys bahwasanya dia harus segera mungkin mendapatkan pekerjaan dan membantu perusahaan Wilantara agar supaya terhindar dari akuisisi perusahaan lain.
Saat si Ken merenung, dan di situ pun si Ken berniat untuk menjual mobilnya agar supaya si Ken juga bisa menyicil denda penalti Maudi, agar supaya si Maudi tidak melangsungkan syutingnya lagi. Karena Ken takut jikalau Maudi terus-menerus melakukan syuting dan juga capek seharian bekerja, Maudi akan semakin tidak bisa mendapatkan keturunan atau tidak bisa hamil, guys. Dan si Ken pun akhirnya melihat salah satu perusahaan yang akan diajukan berkas-berkas gambar masjid yang sudah dia rancang. Keluar dari mobil, si Ken pun harus mengalami nasib naas. Dia terserempet oleh mobil hingga akhirnya berkas-berkas itu pun basah dan tidak jelas lagi untuk dilihatnya. Saat semua orang di sana melakukan pertolongan kepada si Ken dan mengambil kertasnya itu, ternyata kertas itu sudah tidak berbentuk lagi gambarnya. Ken berniat akan ngeprint ulang gambar tersebut, guys. Oke, kita masuk lagi ke scan adegan lain, dimana ada di lokasi syuting sudah ada si Andre, sutradara botak, dan juga pihak-pihak kru yang lain untuk memerintahkan bahwa Andre dan Maudi harus berakting seromantis mungkin agar supaya sinetron yang mereka bintangi akan terus naik ratingnya. Di sini si Maudi terlihat merenung dan kurang menyimak apa pengarahan yang disampaikan oleh sutradaranya tersebut. Maudi merasa firasat yang tidak enak karena ternyata memang benar si Ken dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia terserempet mobil, guys. Oke, di sini pun sutradaranya mengingatkan si Maudi agar supaya si Maudi harus bisa memahami naskah dan juga skenarionya, guys. Si Maudi pun oke, dan akhirnya Maudi meminta izin kepada sutradara untuk menelpon sebentar. Sutradara pun mengizinkan asal jangan terlalu lama, guys. Saat Maudi menelpon Ken, ternyata Maudi dikejutkan dengan kabar bahwa Ken kecelakaan di jalan. Si Maudi pun panik dan meminta izin kepada si sutradara untuk pergi sebentar menemui si Ken. Tanpa dijawab oleh si sutradara itu, Maudi langsung pergi, dan ini sontak saja membuat si Anita panik, guys. Anita langsung panik dan mengejar Maudi. Pada awalnya si Anita tidak mengizinkan Maudi untuk pergi menemui Ken karena si Maudi harus menjalankan syuting yang memang sebetulnya itu tidak diinginkan oleh si Maudi. Maudi pun memaksa, dan akhirnya si Anita pun mengantarkan si Maudi ke rumah sakit untuk menemui si Ken. Di rumah sakit ternyata Ken memang dalam kondisi yang kurang baik, guys. Tapi ya untuk fisiknya Ken masih bisa berjalan secara normal dan juga hanya lecet-lecet sedikit saja. Di sini si Anita kembali menghina si Ken, guys. Si Anita menghina si Ken bahwasanya Ken lebay sekali. Dia sakit sedikit saja udah langsung menelpon dan membuat istrinya panik. Si Anita ini tidak terima jikalau Maudi harus meninggalkan lokasi syuting dan mengancam Ken, lain kali jangan pernah kamu menggupakan dan menyusahkan istri kamu sendiri karena istri kamu sedang bekerja untuk masa depannya. Karena di sini si Anita menyematkan kata juga si Ken tidak becus untuk menafkahi istrinya sendiri. Ken, akankah dia tetap diam saja dengan semua sikap dan pelakuan si Anita yang semakin hari semakin semenang-menang kepada dirinya dan Maudi? Apakah sekarang inilah waktunya Ken untuk melakukan perlawanan kepada si Anita Jebeu yang jelek sekali? Oke guys, kita lihat saja dan kita saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.